أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Baik, terjemahan secara umum. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amat buruklah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, surat Al-Jumu'ah, ya, ayat sebelumnya berbicara tentang ayat 1 itu bicara tentang alam semesta ini bertasbih kepada Allah, ya, ya, bertasbih, ya, yusabbihu, ya, bertasbih selalu kepada Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Saking Allah ingin melihatkan kekuasaannya sehingga disebutlah di situ 4 asma Allah. Ada Al-Malik, ada Al-Qudus, ada Al-Aziz, ada Al-Hakim. Allah yang maha tadi itulah yang mengutus, ya, kepada satu kaum yang buta huruf yaitu Rasul, utusan, ya, kalau dalam hal ini adalah Nabi Muhammad, ya kan. Rasul tadi itu diutus oleh Allah, tujuannya di dalam ayat yang kedua itu ada 3. Yatslu, ya, membacakan, menjelaskan, ya, tentang dasar-dasar agama, ya, tauhid. Yang kedua, wa yuzakkihim, yaitu mensucikan, membersihkan. Yang tidak bertauhid lalu bertauhid, yang tidak beriman lalu beriman, ya. Yang berdosa maka diberikan jalan supaya dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian wa yu'allimul, Allah memberikan tugas mengajarkan kitab wal hikmah, ya kan. Dan itu tidak hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Arab, tapi untuk seluruh manusia di dunia ini. Itu ayat yang ketiga. Utusan Allah yaitu Rasul, kitab, Islam, tauhid, itulah karunia Allah yang besar, ya kan. Jadi zalika, itulah, ya, zalika itu kepada
Rasul, kitab, Islam, tauhid. Itulah karunia Allah yang besar. Dan orang yang tidak mau mengambil karunia yang besar ini, nah, itu yang dijelaskan nanti di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kelima. Jadi yang tidak mau mengambil Rasul, tidak mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran itu kan hudal linnas. Itu fungsinya. Ini fungsinya sebagai petunjuk. Bagaimana caranya supaya sampai Al-Quran itu tercapai, fungsinya itu tercapai? Maka harus dibaca. Dibaca lalu diterjemahkan. Diterjemahkan lalu dipahami. Diambil poin-poin pentingnya, didalami. Kalau ada larangan, tinggalkan. Kalau ada perintah, kerjakan. Sehingga tercapailah tujuan Al-Quran sebagai hudal linnas itu. Kalau hanya dibeli, disimpan, diberi baju atau pakaian yang indah, dibungkus dengan benang emas, lalu tidak pernah dibaca, tidak pernah diterjemahkan, tidak pernah dipahami, tidak pernah didalami, lalu tidak diamalkan, ya kan? Berarti sama dengan keledai yang di atas punggungnya ada petunjuk, ada kitab, ya kan? Ada petunjuk hidup gitu. Ini dari punggungnya kamapai, tapi tidak pernah di gunuannya. Tidak sempat lo keledai kau membaca kitab lempak ada. Ya, nah. Itulah perumpamaan Allah terhadap orang-orang yang punya petunjuk, punya kitab, tapi tidak mau mengambil manfaat dari kitab itu. Ya, nah itu baru disebutkan mathalul ladina hummilut taurata thumma lam yahmiluha. Ini ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Cerita awalnya kan yang telah Islam meninggalkan Nabi. Masih ingat? Ketika Nabi berkhutbah, datanglah kabilah dari Yaman, dari Syam dengan bunyi musik khasnya gitu ya. Nah, kalau ini bunyi musiknya ini begini. Ya nih kok aku kabilah tiba kok. Nabi sedang berkhutbah. Mereka tinggalkan Nabi itu untuk membeli barang ya dagang yang datang dari luar Madinah gitu. Allah turunkan surat Al-Jumu'ah. Tapi tidak langsung ke ayatnya, tapi dimulai dulu ceritanya tentang kekuasaan Allah. Allah utus Rasul. Rasul itu mengajarkan tauhid. Rasul itu mengajarkan bagaimana cara membersihkan diri. Rasul itu mengajarkan bagaimana bertaubat. Rasul itu mengajarkan tentang Al-Quran. Ini cara mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, ya kan? Nah, ya, itu yang disebut wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ya kan? Masih ditinggal ya Nabi gitu. Akhirnya dibawalah cerita itu seperti dulu. Ada dulu umat ya yang diberikan kepada mereka Taurat. Siapa umatnya itu? Umat Nabi Musa. Jadi sering itu ibu-ibu bahwa ketika Nabi menghadapi orang kafir Quraisy yang Madar, Tangka, Karyango, Kari Kepalo, itu dibawalah Nabi itu ke
Dulu ada pula umat yang seperti ini, yang tangka, yang madar kok ada loh kita. Nah itu mereka itu kalau Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bagaimana bertauhid, bagaimana mensucikan diri. Nabi Musa diutus juga kepada umatnya, sama, iya kan? Sama-sama membersihkan, hal tazakka, kan itu kalimatnya yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, iya kan? Wa qalalah, katakan kepada Fir'aun itu, halaka, adakah kamu memiliki antazakka, ingin membersihkan diri, sama betul, ya kan? Jadi ketika Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka menghadapi orang-orang Yahudi, Nasrani di Madinah, ya kan, yang tadi mirip dengan orang-orang Yahudi atau yang sebut Bani Israel pada masa Nabi Musa. Maka di situ ayat mengatakan ada Taurat, ya, masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatillah, itu sama, ya. Jadi kalau sekarang itu ada Al-Quran, kalau dulu ada Taurat. Taurat fungsinya sama sebagai petunjuk, lalu mereka tidak mau mengambil. Kalau ada pula hari ini tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk, maka perumpamaan orang yang tidak mengambil Al-Quran sebagai petunjuk itu, walaupun ada di rumahnya, walaupun dia bungkus dengan benang emas, maka perumpamaan itu sama dengan seperti dulu orang-orang Bani Israel tidak menjadikan Taurat sebagai petunjuk. Perumpamaan kedua-dua ini sama seperti himar. Ya, himar itu keledai. Ya, pernah lihat keledai, Ibu-ibu? Seperti inilah keledai. Ya, dia kayak kuda tapi kecil. Ya. Ini keledai, ini kitab. Ya kan? Di atas punggungnya ada kitab, tapi dia tidak pernah membaca kitab itu. Tidak pernah mendalami kitab itu, tapi di punggungnya ada. Bedanya Jawa tidak di punggung awak, lain dalam lemari. Itu bedanya ya. Kalau keledai dia te punggungnya, kalau dia awak iko di ustaz sekini ceramah ko takziahnya ustaz. Baru keluar Al-Quran ko. Iko tahun 2000 dulu ambo Bali ke ustaz. Ketika ambo pergi ke Makkah, ambo Bali di Makkah, sudah tu tiba di rumah. Ambo bungkui jo kain merah, benang emas. Kini lah 2005 balik. Kau di ustaz saya ceramah kini, makanya mau keluahan Al-Quran kau. Ya nak. Bedanya jo keledai kitab tu dia te punggungnya. Kalau dia awak kini di dalam lemari. Jadi perumpamaan sama saja. Orang Islam yang tidak mau mengambil Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, ya kan, sama dengan orang Bani Israel dulu, atau Yahudi atau Nasrani, tidak mengambil Taurat atau Injil sebagai petunjuk. Nah, itu disamakan oleh Allah sekarang. Jadi perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka Taurat dulu, kemudian mereka tidak memikulnya. Maksud memikul di situ adalah diberikan kepada mereka, ya kan, ajaran-ajaran itu supaya mereka amalkan. Lalu mereka tidak mau mengamalkannya. Maka sama dengan keledai yang memikul, ya kan, kitab-kitab yang ada di atas punggungnya, tapi dia tidak mengambil manfaat dari situ. Buruk. Allah sendiri mengatakan itu, ya kan? Jadi memang kata Allah di sini
bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu biayatillah. Ya, buruk itu perumpamaan Allah tentang orang-orang yang tidak mengambil ayat-ayat Allah itu sebagai petunjuk. Nah, kita lihat poin pentingnya. Ya, kalau masalu itu misal, itulah bahasa Indonesia, ada nak? Misalnya, contohnya, perumpamaan. Alladhi itu orang-orang humilu, hamala, ya, hamil. Itu ibu-ibu hamil itu kan bahasa Arab tuh. Pandai itu ibu bahasa Arab sana itu. Lah banyak bahasa Indonesia aku bahasa Arab. Apalagi orang Arab tuh pandai mana tuh bahasa Arab tuh. Taurat, summa, ya, summa itu kemudian tidak. Kenapa summa di sini dipakai? Dia berjarak. Jadi memahami Al-Quran itu tidak cepat. Ya, maka dulu Nabi dilarang tuh cepat-cepat ingin menguasai Al-Quran. Jadi berlahan-lahan itu, makanya Al-Quran itu turun 23 tahun, ya kan? Nah, maka summa lam yahmiluha, kemudian dia tidak, ya, kalau dia selalu itu maksudnya. Hamala yuhamilu itu yahmilu, ya kan? Kalau tidak berubah-ubah, dulu tidaknya mungkin ini tidaknya nama, lagi tunjuk tidaknya nama itu. Tapi ketika dia mau berubah, ya berarti perumpamaan seperti keledai itu hilang. Kalau dia tetap saja seperti itu, maka dia kama salil himar. Seperti kalau dulu kita tidak baca-baca Al-Quran, tidak perhatian kepada Al-Quran, di rumah ada, ya kan? Berarti sama jo keledai. Akhirnya wak rubah lah. Artinya kita pelajari, kita pahami, ya kan? Berarti berhenti wak jadi keledai. Kenapa keledai di sini yang katakan Bu? Himar. Kok lain lah gitu ha? Ya kan? Kenapa keledai? Hah? Jadi ada yang andia, ada yang alay, bodoh, alay bahasanya, ongok, apa lay? Hah? Bengak. Hah? Ada ongok tambah lo ongok jelai, apa tuh? Ongok raya, gitu. Jadi di antara binatang-binatang yang ada itu, ada binatang yang pintar, yang bisa ngomong ada, yang tangkas ada. Keledai ini binatang yang paling ongok raya. Umpamanya ditarik, diirik keledai itu, dibawa jalan, ada lubang di situ, masuk ke dalam lubang itu. Iya, masuk saya. Ditaruh dibawa sekali lain, dibawa masuk aja mah. Ada ongok nama itu. Dulu model itu ya, kini model itu ya, umur lah tambah, iya kan? Jatah hidup semakin berkurang, tapi tidak jauh mau berubah. Nah itu makanya sehebat-hebat tu Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan? Kalau ada yang ragu, ya ditantang oleh Allah. Jadi jangankan kita meragukan Al-Quran, Al-Quran itu sendiri tidak mau dia diragukan. Maka di situ salikal kita la raiba fihi. Al-Quran itu sendiri sebenarnya tidak mau dia diragukan sama Allah. Tidak percaya ibu kambo doa itu. Berarti ibu ragu je betul. Ya kan? Tak menerima awak diragukan orang dah gitu. Ya kan? Jadi Al-Quran itu sendiri sebagai firman Allah, ya tidak rela pula dia diragukan, ya kan? Maka nanti Al-Quran ini kan kalau kita mengamalkannya, dia yang akan menarik kita ke surga. Kalau kita membelakang kepada dialah nanti yang akan menghantam kita masuk neraka. Jadi Al-Quran itu sendiri tidak rela kalau dia diragukan, apalagi kalau seandainya tidak diambil manfaat. Nah maka Allah memberikan perumpamaan himar, yahmilu asfar. Jadi seperti keledai yang membawa
petunjuk-petunjuk. Kadang ibu ada je benda itu tak. HP ada kan. Tu tanya kawan, jam berapa ibu? Padahal di HP itu ada jam gitu. Iya, kendak mau mengambil manfaat di HP itu ada manfaat gitu. Ya kan? Tetap juga masih lumayan lah kalau lebih mau bertanya kepada orang lain gitu ya. Kaum alladzi kazzaba biasa itu wallahu la yahdi qaumaz zalimin, ya orang-orang yang zalim. Jangankan membantu orang yang zalim, memberi petunjuk Allah tidak mau. Maka itu kemarin kita bilang, kalau ada orang yang berdoa buruk untuk kita, Allah tidak akan mengabulkan doa mereka. Karena mereka tidak ditolong oleh Allah. Kalimat la yahdil qaumaz zalimin itu kan masuk di situ. Allah tidak akan berikan petunjuk, Allah tidak akan menolong mereka. Allah tidak akan pernah berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang zalim. Kalau ada kezaliman itu terjadi kepada diri kita, berkemungkinan besar kalau itu tidak ujian, kalau tidak buah dari perangai kita sendiri. Maka kan jangan dulu orang lain yang disalahkan. Itu ada. Iya kan? Nah, itu perlu evaluasi di situ. Oke, itu kajian kosakata. Jadi kata kuncinya di sini ada perumpamaan, ada orang-orang yang memikul atau dipikulkan kepada mereka kitab Taurat, mereka tidak mengambil manfaat dari situ, maka orang itu seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Inilah amat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Lalu terakhir, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Kadang-kadang Al-Quran menggunakan redaksinya tidak langsung, Bu. Ya, tapi sindiran. Jadi sebenarnya ayatku memberikan sindiran kepada orang-orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, ya, yang tidak mau mengambil manfaat, ya kan? Maka dipermisalkanlah. Nah, jadi sebenarnya ini sindiran keras pertama sekali untuk orang-orang Bani Israel yang tidak mau mengambil Taurat. Nah, di Madinah itu kan ada juga tuh, ada Yahudi, ada Nasrani. Karena kan surat ini turunnya di Madinah, ya kan? Nah, jadi yang disindir di situ lah, begitu hidayah datang, petunjuk datang, Allah sudah mengutus Rasul, ya kan, untuk menyelamatkan mereka, diberi fasilitas. Apa fasilitasnya? Panca indera, tahu dan elok mana buruk, ya kan? Apa lagi? Akal, ya kan? Apa lagi yang diberikan? Diutus Rasul, diberi Al-Quran supaya mereka itu selamat, tapi mereka tidak mau selamat. Makanya Allah gunakan ayatnya sebagai sindiran keras, ya kan, kepada orang-orang yang tidak mau mengambil manfaat. Ya, sekurang-kurangnya disediakanlah waktu ya untuk mempelajari Al-Quran, ya kan. Seperti kita ini kita sediakan waktu, ya kan. Nggak ada istilahnya terlambat. Ada jemaah awak deh, kok tahu dah dulu beraja lah ustaz deh, ya kan. Ya kini tahu, ya kini lah beraja, ya enggak. Kok tahu seperti Pak Habibie ya. Kalau tahu dulu yang penting itu ilmu agama, nah sajak dulu, ya kan. Itu kan kata motivasi untuk mahasiswa, untuk anak-anak kan. Begitu pentingnya. Tapi kan nggak bisa aja di balian-balian. Kau di balian tu ambo rasul dan tantulah kabar aja aku. Kamu terus samalah jawab lagi sakit, ya Allah. Ambo kalau sehat nanti, ya Allah, ambo ke masaji sila, ya Allah gitu ya. Pas lah sehat, lain lu pengenal kan. Nah itu lu tantulah lah. Orang-orang yang lah minta-minta kini itu dalam kubur tu minta dikembalikan ke dunia balik di alam barzah. Pas di balian ke dunia, lu tantu lah, ya kan? Aduh saya alasan ya kan, ya kan? Nyelannya ciboma gitu ya. Dia lu tahu lah gitu kita. Tapi yang jelas manfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Allah.
Nah, jadi perumpamaan ini memang terasa keras. Biasanya Wak paling tersinggung tuh. Ya, kalau diumpamakan, apalagi umpamaan itu dengan hewan. Itu kan tersinggung Wak itu. Ya kan? Keledai. Jadi budaya di Arab ya mungkin di Jawa agak beda ya. Jawa kan keledai tidak ada. Tapi sering awak buat apa? Nanti sapi kau apa kau? Hah? Made malapian sasak orang awak apa? Wow. Ya kan? Ada juga. Ya. Jadi jangan kita tersinggung kalau seandainya Al-Qur'an mengambil perumpamaan-perumpamaan kepada hewan. Ya kan? Ada, banyak kok. Ya kan? Kama salil qalbu. Seperti anjing ada. Ya. Seperti ya kera biasalah. Ya kan? Jadi manusia itu kalau mereka tidak mau diberi petunjuk, mereka tidak mau ditunjuk ajai, memang redaksi Al-Qur'an itu ada yang seperti itu. Ya, memang agak keras gitu ya. Masa di Samoan gitu. Dulu kami cerita ini saya tidak tahu sumbernya dari mana gitu ya. Ada dia bernazar kalau seandainya anaknya sehat, maka dia bernazar akan memakan tahi anjing. Itu populer itu cerita tuh. Iya kan? Dengan takdir Allah sembuh. Di Cibu makan tahi anjing. Lalu makanlah mual muntah gitu. Nggak bisa dah. Jadi lalu dia tanya kepada seorang yang alim. Ya kan? Dia bernazar akan makan tai anjing kalau anaknya sehat. Nah, maka orang alim ini mengatakan kalau kamu nggak mampu ya tampung sajalah air hujan di rumah orang yang tidak sholat. Akan tahu ibu-ibu sedonya itu. Ketika diceritakan itu tuh luar biasa, orang tersinggung tuh. Berarti sama kira-kira tuh ya gitu lah. Rumah orang di atas rumah itu yang tidak sholat, lalu ditampung air atuknya, berarti sama jo. Kalau diceritakan tu kurang dah, kajarnya orang tu. Kau ustaz kau, ya kan? Himar itu sebenarnya kualitas di Madinah itu orang populer. Makanya Allah ngambil yang paling dekat dengan manusia itu makhluknya apa gitu. Ayat binatangnya ini, himar ini. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat itu seperti keledai. Ya kan? Karena kesehari-harian tuh orang tahu kalau keledai itu seperti apa. Makanya ada kisah Luqman kan juga keledai juga yang dipakai. Dengan anaknya. Jadi Luqman anaknya dan keledai. Ketika Luqman naik kata keledai, anaknya jalan, kecil orang. Ayah tak tahu diuntuang anak itu suruhnya jalan ni kan. Keledai itu gadangnya Pak, tak gadang lah. Kalau sekadang kudo dah ada, kok ketek tangguang. Gadang pada kambing seketek, ketek pada kudo. Kalau berdua dia tu, ya cibonya berdua dia tu, ada kecil orang yo zalim. Keledai sekadang itu je, berdua lah dia tu je. Disuruhnya anaknya. Dia tu anak tak berbakti dia nyo sanang-sanang dia keledai ayahnya disuruhnya berjalan, ya kan? Ndak namu ndak seorang naik kata itu dah. Ada seorang andi ada baca ada keledai nyo berjalan. Ya nak akhirnya apa lain dijunjung keledai. Ya kan? Itu kan sering populer lah anekdot yang seperti itu kan, perumpamaan yang diberikan di situ gitu. Jadi sebenarnya sindiran kepada orang-orang yang tidak mau mengamalkan Al-Qur'an gitu. Mungkin dia tidak mengamalkan itu bisa karena tidak tahu, tidak mau mencari tahu. Jadi seperti keledai yang membawa kitab, binatang yang membawa beban,
ya kan, tetapi tidak memahami isinya. Ada tak pitua yang lain tu bahasa di awak di Minang, seperti ayam, mati kelaparan? Sangat banyak tu padi ya, tapi mati je di situ. Gitu. Itiak mati berandang di, iya tuh. Berarti dia kan tak ngambil manfaat gitu. Jadi kecil orang kau ayam je bedang lah kau. Pak samona jual ayam gitu ya. Al-Quran ada di rumah tapi tak mau baca ya. Nyeka jawab je lah dia. Ya tak. Kan perumpamaan-perumpamaan seperti itu gitu ya, yang diberikan oleh Allah dalam ayat ini. Oke, kita lihat jadi kata-kata asfar ya, ini kitabnya bukan kitab dalam bentuk kutub ya, penuh dengan berisi gitu. Kan banyak itu buku-buku tuh. Ini kitab dalam makna di sini itu firman Allah di situ. Ini satu kitab yang ibu bapak pegang itu, kalau dibandingkan dengan seluruh buku yang dikarang oleh manusia, ya, dikarang oleh manusia, enggak bisa, enggak sebanding. Inilah sumbernya gitu, ya kan? Jadi walaupun di kumpulan sadonya buku yang dibuat oleh manusia kini, yang dikarang oleh manusia, enggak sebanding dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, itu yang disebut dengan asfar, safar. Sip, itu kitab bobotnya gitu, penuh dengan ilmu, penuh dengan hikmah. Nah, itu makanya Quraisy Shihab pernah menulis Al-Quran itu seperti kiloan mutiara, ya, kayak intan. Kalau dia ditembakkan cahaya, setiap sudutnya itu ada. Makanya mau cari di toko Ameh itu, orang kalau di mencari intan tu tak bisa je mata mencari kiloannya rancak atau indak tu, pakai alat. Kan ada alat di mata tu pasang bercalik tu, tengok tu. Kalau di sawal aku berpiciangan itu nah, ya fokus mencaliknya, ada sisi-sisinya. Maka itu semakin banyak kita lihat Al-Quran tu dari sisi-sisinya, maka dia akan mengeluarkan cahaya-cahaya yang luar biasa. Makanya di awal-awal Buya Hamka mengarang tafsir Al-Azhar itu, malah Al-Quran ini semakin dia punya ilmu tertentu, lalu dia kaitkannya dengan Al-Quran semakin dalam. Pokoknya dia punya ilmu tentang kesehatan pamannya, atau dokter, lalu dia keluarkan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu kedokterannya. Jadi ilmu kedokterannya sudah ada, tambah ayatnya gitu. Semakin dalam dia di situ, maka dia akan semakin patuh, semakin kagum dia, semakin hebat keyakinannya kepada Al-Quran. Kalau ada orang punya ilmu tentang alam pamannya, tentang matahari, tentang bulan, lalu kayak astronomi dan segala macam itu, lalu diambilnya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang berhubungan dengan ilmunya itu semakin kokoh dia, ya kan? Nah, kalau kami ustaz-ustaz ini kan ilmunya ilmu agama saja yang ada. Tapi nanti kalau bicara tentang alam, kita tidak punya ilmu di situ. Ya, seharusnya orang-orang itu kalau dia belajar semakin kokoh itu. Pokoknya dia punya keahlian dalam bidang kimia, dicarinya ayat-ayat yang berhubungan dengan kimia. Karena semakin hebat dia. Nah, gitu. Pasti dia cocok gitu. Iya kan? Nah, kalau kita ini baru sifatnya ya keilmuannya keilmuan agama kan, tidak spesifik, ya kan? Ahli matematik ada dalam Al-Quran tentang matematik, ya kan? Makanya ilmu faraid itu kan berhubungan dengan hitung menghitung, ya kan? Ambo kalau menghitung piti bisa ambo, ya, soal menghitung saja kan? Nah, itu artinya semakin begitu Al-Quran semakin digali gitu. Iya kan? Saya kemarin di Perlis ya, Malaysia itu lebih kurang 5 hari.
setiap pagi itu ada syekhnya itu baca Quran, Pak, setiap pagi. Sekurang-kurangnya sekali tampil itu irama yang dipakainya itu 5 sampai 6. Sekali tampil. Besok lain lagi tuh. Jadi ayatnya itu juga, Al-Qur'annya itu juga, tapi irama yang dipakainya itu orang yang sama bisa berbeda-beda. Ya kan? Itu makanya ibu-ibu, siapapun yang baca surah Al-Fatihah itu jarang yang sama irama yang dia pakai. Datang orang Malaysia lain lo cara bacanya, datang orang Indonesia lain lo, Saudi lain lo gitu. Itu dari segi membaca saja baru tuh, iramanya saja baru. Ya kan? Nah, bisa berbeda-beda. Ya kan? Dan ibu baca saja dulu dengar sampai kini, belum pernah orang bosan mendengar Al-Fatihah. Enak. Sekurang-kurangnya 6 kali sehari semalam mendengar imam baca Al-Fatihah. Subuh 2 kali, nanti maghrib 2 kali, isya 2 kali. 6 kali sehari kalau salat berjamaah. Bahala imam gitu saya ayat dibaca. Ya kan? Itu karena adanya mukjizat yang luar biasa. Ini kitab. Nah, itu Al-Qur'an. Ya kan? Tapi walaupun sehebat itu, kalau tidak diamalkan ya sama saja. Makanya Allah menghardik, Allah mengecam orang-orang yang belajar tentang kitab tapi tidak mau mengamalkannya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, amat murka ya Allah terhadap orang-orang yang bisa memahami Al-Qur'an, bisa memahami kitab tapi tidak mau mengamalkannya. Jadi yang pentingnya itu sebenarnya dipahami lalu diamalkan. Nah, dalam kajian ini itulah kita hari ini. Kita gunakan waktu untuk memahami Al-Qur'an, ya kan? Nah, kita lihat ini perbandingannya. Bi'sa masalul qaumil ladina kazzabu. Itulah perumpamaan orang-orang yang tidak mau, seburuk-buruk perumpamaan yang diberikan oleh Allah. Sebenarnya walaupun buruk keledai ini, dia tetap juga ada manfaatnya, Bu. Ya kan? Mangkik barang. Kalau di kampung Bu dulu kudo itu untuk baban kan. Kalau di Malang di istana rajanya Malaysia itu ada di depan tuh kuda itu sebagai simbol. Sampai hari ini kalau kuda masih jadi simbol yang hebat. Apa namanya pasukan berkuda ini? Nah, kan itu biasanya ditampilkan tuh. Makanya Presiden Prabowo punya kuda yang harga lebih 1 miliar gitu. Malah kandang kuda sih lebih mahal loh pada rumah, ya kan? Itu kecintaan mereka gitu ya. Jadi kalau dalam segi hewannya tidak ada masalah sebenarnya, karena dia memang hewan. Ya kan? Cuma masalahnya ketika manusia disamakan dengan hewan. Nah, itu yang jadi masalah. Ya kan? Walaupun manusia itu fi ahsani takwim, manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik gitu. Tapi kalau dia tidak mau mengambil Al-Qur'an atau kitab Allah sebagai petunjuk, maka dia sama dengan binatang, ya kan? Nah, malah ada yang lebih keras daripada itu. Kok masih keledai masih lumayan kan? Balhum adol, nah, sampai seperti itu kan? Ya kan? Surat apa itu? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal. Itu lebih berat lah itu, iya kan?
sungguh kami masukkan manusia itu ke dalam neraka Jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Karena apa? Mereka punya mata tapi tidak mau melihat, punya telinga nggak mau mendengar, punya hati tidak mau memahami. Ini ada Al-Quran ya, ini ada Taurat. Jadi pacaliannya matur ke situ. Tak namu telinga mendengar ke situ. Tak namunya memahami. Maka kata Allah sama dengan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih tersesat. Kalau dianggap kita ni lebih hina lah daripada keledai. Keledai ko ibu, walaupun dia seperti ini, kalau dia mati selesai tu. Habis. Tak ada hisap taknya dah. Kok nyecibiannya wah ambo walaupun dia ustaz gitu. Enak umpamanya pe. Ya kan? Ambo kalau mati kini kuah gitu tak. Ambo dak dituntut esok dah. Tapi kalau ustaz mati ditahanyo gitu kan. Jadi sehandia-handianya keledai hati ibu yang aku ambo. Ya. Nah, kalaupun dianggap umpamanya binatang ini ongoknya tadi kan, tapi manusia ketika tidak lagi mengambil Al-Quran sebagai penyelamat hidupnya dunia dan akhirat, bahkan dia akan lebih rendah daripada keledai itu. Rendahnya di mana? Lebih sesatnya itu di situ. Dia mati selesai. Makanya nanti akan ada manusia itu, kenapa dulu ya Allah kami tidak jadi binatang saja gitu. Kamu tahu kan kalau binatang tidak dituntut. Ya cuman ya kan dilambui ya cok itu ya. Ya kan hari ya cok. Ya kan. Nah itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi terakhir sebelum kita jawab, ada ujung ayatnya apa tadi? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak menunjuki atau memberi petunjuk bagi orang-orang yang zalim. Ya. Zalim di sini yang menyia-nyiakan ilmu dan kebenaran, itu dia. Nyolah tahu, ya kan? Kalau keledai mungkin tidak tahu ke lubang ya, karena tidak ada rambu-rambunya di situ. Awas, 2 meter lagi ada jalan berlubang, pokoknya. Tapi tidak tahu keledai itu dah, makanya masuk kaki ke situ. Kalau manusia tidak, lahado, ya kan? Buktinya Allah ingin menyelamatkan manusia itu kemarin kan itu, Allah utus Rasul. Allah turunkan Al-Quran, ya kan, supaya manusia itu tahu mana yang hak, mana yang batil, ya kan. Nah, tapi mereka sia-siakan itu, ya kan. Nah, maka mereka itu tidak diberi petunjuk. Jadi Al-Quran pun tidak bisa, ibu-ibu. Lalu mentang-mentang ini memang petunjuk, tapi kalau mereka tidak mau, maka Allah biarkan saja mereka itu, dia mau atau tidak, gitu ya, ya kan. Nah, itu kondisi kenapa Allah tidak memberi petunjuk dalam makna memasukkan hidayah itu ke dalam hati manusia. Kalau dia mau dibukakan, ya kan. Kalau dalam makna petunjuk ikut caronya, ikut HP, ikut caro operasionalnya, itu dilengkapi. Ini Al-Quran, ini Rasul, silakan manfaatkan. Ketika manusia itu tidak mau memanfaatkan, ya kan, tidak akan dipasui oleh Allah itu dong. Nah, itu yang dikatakan di situ Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim itu. Ya, kita tutup dengan bacakan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.